Halo teman-teman, salam energi mandiri. Kenalkan, nama saya Yudhistira Raditya, perwakilan manajemen PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. Nah, di sini saya akan berbagi sebuah informasi mengenai sumber energi mandiri penghasil listrik. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi mandiri? Sebelum saya bahas mengenai energi mandiri part 1, part 1, jangan lupa ya subscribe channel kami, like dan share video ini. Yuk mari kita selamatkan bumi dengan energi mandiri yang ramah lingkungan. Sudah? Terima kasih, Anda sangat luar biasa. Nah, sumber energi mandiri adalah sumber energi yang tidak tergantung dengan alam. Dengan kata lain, sumber energi yang go green dan ramah lingkungan. Sebelum membahas energi mandiri, layaknya Anda harus tahu sumber-sumber energi penghasil listrik yang masih ada hingga hari ini yang kita gunakan masih bergantung dengan alam. Yuk, mari kita keliling dulu. Nah, pertama, Anda bisa lihat sumber penghasil listrik dari matahari. Alatnya adalah panel surya, adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Nah, jadi sumber ini berasal dari cahaya matahari yang dirubah menjadi energi listrik yang kita gunakan hari ini. Seperti ini untuk prosesnya. Nah, lanjut. Kedua, Anda bisa lihat ini adalah sumber penghasil listrik dari air, atau yang sering disebut dengan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi penggerak turbin yang berasal dari air. Water turbine memanfaatkan dari bendungan yang tersedia atau bahkan sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik dari air. Biasanya, pembuatan bendungan karena bisa untuk mengaliri persawahan penduduk jika musim kemarau panjang datang. Ini cukup bagus, yang dimana kita bisa memanfaatkan air untuk sebagai sumber energi listrik dan untuk sumber manfaat dari kebutuhan yang lain. Nah, next kita ke nomor 3. Sumber penghasil listrik dari angin. Seperti yang Anda lihat, tenaga angin merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin. Ini bisa menghasilkan listrik dari wind turbine atau turbin angin yang seperti Anda lihat di belakang saya. Pada tahun 2005, menurut data dari Wikipedia yang saya temukan, kapasitas generator tenaga angin adalah 58.982 MW. Hasil tersebut kurang dari 1% penggunaan listrik di dunia. Meskipun masih berupa sumber energi listrik minor, di kebanyakan negara penghasilan tenaga angin lebih dari 4 kali lipat antara tahun 1959 dan 2005. Jadi hingga saat ini pun wind turbine atau sumber penghasil listrik dari angin itu masih jadi pilihan dari pemerintah masing-masing negara atau bagian negara sebagai sumber penghasil listrik. Nah, kita lanjut nih, nomor 4. Sumber penghasil listrik dari fosil. Seperti yang Anda lihat, pembangkit listrik yang membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, atau minyak bumi untuk memproduksi listrik. Pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil didesain untuk produksi skala besar yang berlangsung terus-menerus. Di banyak negara, pembangkit listrik jenis ini memproduksi sebagian besar energi listrik yang kita gunakan.
Nah, tapi jika boleh saya bercerita, bayangkan teman-teman, poin keempat ini yang banyak digunakan pembangkit listrik dalam menghasilkan energi listrik. Dampaknya sangatlah luar biasa jika terus dilakukan hingga jangka panjang. Apakah itu dampaknya? Bisa terjadi kerusakan alam dan pemanasan global. Yang merasakan itu bukan kita teman-teman yang hari ini, tapi dalam 10 tahun ke depan atau generasi mendatang, yang merasakan adalah anak cucu kita. Jangan sampai benar-benar terjadi ya. Nah, tadi itu merupakan beberapa dari sumber energi penghasil listrik yang masih banyak digunakan. Nah, kita lanjut ke part kedua ya. Di next video kita akan membahas detail mengenai energi mandiri dari power up generator Hugen Smart System dari PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. See you.